Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Hari ini Bunda berharap adik-adik penuh sukacita, sehat dan tetap semangat. Walaupun kita saat ini masih beribadah dari rumah adik-adik ya. Bunda mengajak adik-adik semua untuk beribadah bersama Bunda Ina, Bunda Rai, dan Kak Dandi. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bersaat teduh dulu ya adik-adik ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan mengkidungkan satu pujian, yaitu dari Kidung Ceria 286, Datanglah Tuhan, bait pertama dan bait ketiga. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Kidungku Tuhan, kau dengar, kidungku Tuhan, kau dengar, kidungku Tuhan, kau dengar, oh Tuhan, datanglah. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Bunda minta siapkan bukunya adik-adik, siapkan pulpen, dan terutama Alkitab ya adik-adik ya. Nah bacaan kita di ibadah kali ini terambil dari 1 Korintus 1, 1-9. Mari adik-adik sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu pujian menghadap Tuhan dari Kidung Ceria 135 bait pertama dan keempat, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan kemurahan-Mu dalam kehidupan pribadi kami. Saat ini kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ketika kakak dan bunda yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, biarlah Tuhan akan memberkati dan memberikan mereka hikmat. Juga anak-anak kami yang di rumah, Tuhan akan menyertai dan memberkati, agar boleh mereka mengerti dan melakukan firman Tuhan. Marilah ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan-Mu. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi ini. Pada hari ini, judul pelajaran kita adalah Aku Saksi Kristus. Dan pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Nah, saat ini Kak Medi akan membacakan Alkitab bagi adik-adik. Tapi kalau adik-adik di rumah bisa juga minta tolong mama atau papanya bacakan ya. Bunyi firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga adalah,
Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian bacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, pembacaan ini adalah bagian dari surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Korintus. Nah, kita akan belajar pagi ini dari Rasul Paulus. Ini adalah gambar Rasul Paulus, adik-adik, yang sedang menulis surat. Nah, menulis suratnya untuk orang-orang di Korintus. Rasul Paulus ini diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, sebuah tugas yang sangat berat, yaitu tugas untuk mengingatkan orang-orang yang suka berbuat jahat. Nah, adik-adik, kenapa ya mereka harus diingatkan? Nah, adik-adik, ini adalah gambaran dari kota Korintus, kota yang sangat ramai. Adik-adik bisa lihat, kota Korintus punya 2 buah pelabuhan yang besar, banyak kapal-kapal, dan banyak juga orang yang suka datang dan pergi ke kota Korintus ini. Nah, ternyata orang-orang yang datang itu, adik-adik, suka membawa pengaruh yang buruk. Contoh sikap mereka buruk, sehingga orang Kristen di Korintus itu juga menjadi ikut-ikutan berbuat jahat, berbuat yang buruk. Nah, adik-adik, tugas Rasul Paulus di sinilah untuk mengingatkan orang-orang Kristen di sana, jangan berbuat dosa, jangan berbuat jahat. Nah, adik-adik, ternyata Rasul Paulus dalam melakukan tugasnya ini, dia senang sekali, dia bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memilih dia melakukan tugas ini. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah-marah, tapi dia berterima kasih dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Adik-adik, tahu nggak? Ternyata adik-adik, Kak Mary, dan kita semua punya tugas yang sama seperti Rasul Paulus. Tugasnya apa ya? Tugas kita, nah seperti gambar ini, yaitu kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, tugas bersaksi tentang Tuhan Yesus itu apa, Kak Medi? Berarti kita berkata tentang kebaikan Tuhan Yesus, bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, tentang bagaimana Tuhan Yesus berkorban bagi kita sehingga kita anak-anaknya boleh menjadi kudus, boleh menjadi anak-anak yang kelak masuk surga. Nah, kemudian hidup kita bukan hanya bercerita ya, kita juga harus bisa melakukan, bersikap yang menjadi contoh yang baik dalam setiap kelakuan kita. Baik kita di sekolah, baik kita di rumah, dimanapun kita berada, kita menjadi contoh yang taat dan setia pada perintah Tuhan Yesus. Nah, Kak Medi punya gambar contohnya ini. Ini adalah contoh gambar anak di rumah ketika diminta bantuan sama mamanya untuk merapikan mainan, dia tidak mengeluh, dia tidak marah-marah, tetapi langsung dibersihkan mainannya, dia rapikan semuanya dengan senyum, dia nggak marah. Nah, ada lagi contoh lainnya. Ada anak yang rajin membuang sampah pada tempatnya, ada kakak yang membantu adiknya memotong makanan, ada teman yang mau membagikan makanan. Nah, adik-adik, ini adalah sebagian dari contoh kehidupan anak-anak yang bersaksi tentang Tuhan Yesus dalam kehidupannya di rumah. Nah, adik-adik, sudah belum melakukan contoh seperti ini di rumah adik-adik? Kalau belum, mari mulai sekarang kita mencoba untuk melakukannya, menjadi saksi Tuhan Yesus yang kecil dimanapun kita berada. Kalau sudah, hebat, tetap dilakukannya, jangan pernah mengeluh atau marah-marah atau sedih ya kalau adik-adik dimarahin atau diomelin. Nah, demikian firman Tuhan pagi ini. Sekarang Kak Medi ingin ajak adik-adik untuk buat aktivitas. Nah, aktivitas kita adalah membuat pembatas Alkitab seperti ini. Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa menggunting, sudah bisa membuat lingkaran, hebat, bisa buat sendiri ya. Setelah
dibuat lingkarannya, boleh kertasnya pakai warna apa saja, kemudian minta tolong mama atau papa buat bolongan di atasnya, kemudian pakai krayon atau pensil warna buat sepasang mata, buat sebuah hidung yang kecil, dan sebuah senyum yang lebar seperti punya Kak Medi ini. Dan yang terakhir, di bagian baliknya, kita buatin tulisan, Aku Saksi Kristus, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Tambahin deh kita gantungan seperti ini. Boleh pakai benang atau pita yang adik-adik punya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadilah pembatas Alkitab kita. Sampai di sini video IMPA kita pada minggu pagi ini adik-adik. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Semoga semua kita sehat selalu. Dan sampai jumpa, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Ada aktivitas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh adik-adik. Dan tolong minta papa mama untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan mengkidungkan satu pujian dari Kidung Ceria 202. Murid Tuhan jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saatnya kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan anak-anak kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun mereka berada. Berkati juga para orang tua kami di dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran di dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan, dengan keadaan yang sekarang ini, kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami dalam pandemi virus corona ini. Berkati juga para pemimpin-pemimpin dalam mengambil keputusan-keputusan untuk pemulihan dan keamanan bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami, khususnya GPIB Maranatha yang ada di Denpasar. Kiranya Tuhan memberkati para pendeta, presbiter, dan seluruh pelkat yang ada, serta pegawai-pegawai lainnya. Tuhan, anak-anak layan kami Tuhan yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan mampukan dan mau menolong mereka untuk mencari sekolah yang lebih tinggi. Kami juga berdoa untuk kakak bunda layan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati para pelayan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di atas semuanya itu, ampunilah kami dari salah pelanggaran kami, dengar dan sempurnakan syafaat kami, yang kami naikkan tiada nama lain selain Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
diberkati Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 217 bait pertama. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik, kalian sudah memberikan persembahan tadi. Adik-adik, minta tolong sama papa, mama, orang tua kalian untuk membawa persembahan adik-adik ke gereja ya adik-adik ya. Nah, adik-adik mengakhiri ibadah IMPA kali ini, mari kita Bunda undang untuk berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 265 bait 1 dan 3. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa berkat. Oleh karena itu, kita akan lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang kami sudah terima hari ini. Berkati persembahan anak-anak yang diberikan dengan ketulusan hati. Biarlah berguna bagi kemuliaan-Mu, dan kiranya kasih setiamu tetap menyertai kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah adik-adik, ibadah IMPA kita sudah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan Immanuel secara bersama-sama ya adik-adik ya. Bunda hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.